Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Imran Saputra, dimana kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan desain user interface ataupun UI. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita buat backgroundnya agak sedikit keungu-unguan, agak rada-rada putih sih sebenarnya. Nah, jadi di sini temanya kita tema UI belanja ataupun yang kayak ada di Grab segala macamnya itu loh. Jadi kita buat user interface-nya. Oke, yang pertama kita buat save, kira-kira bentuknya portrait, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan radiusnya menjadi 8, jadi agak sedikit melengkung ya di setiap sisinya. Kemudian kita tambahkan shadow. Teman-teman perlu diingat kalau menambahkan shadow itu perlu diperhatikan opacity-nya, jadi supaya layer dari background itu menjadi lebih hidup ataupun tidak terlalu kaku seperti itu. Dan ya, kita buat shadownya. Apabila masih dirasa kurang, teman-teman bisa membuat lagi sesuai dengan warna yang teman-teman pengen di shadownya seperti apa. Jadi offset dan offset X dan Y ini jadi bisa mengatur antara shadow bagian bawah, kiri dan kanan seperti itu. Kemudian kita atur lagi shadownya sampai kita menemukan hasil yang sesuai. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, setelah jadi shape-nya, baru kita tambahkan vektor yang ingin kita tambahkan di desainnya. Nah, di sini saya menggunakan vektor yang ada di Clean PNG. Jadi teman-teman bisa ngedownload di sana secara gratis. Nanti tak kasih linknya di bio, di link deskripsi video ya. Oke, kemudian kita tambahkan shape yang kedua, ada mangga. Di tema kali ini tuh tentang jus, teman-teman. Desainnya tentang jus. Ya, di sini kita buat mangganya menjadi di belakang background dari ataupun vektor dari lekukan dari susu ini, teman-teman. Kemudian kita tempatkan sesuai. Kemudian kita bakalan copy layer yang bagian depan supaya bagian belakangnya itu bisa dihapus. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, kemudian kita eraser di bagian yang kita tidak butuhkan. Oke, kemudian kita sesuaikan lagi supaya mangganya itu berada di posisi yang pas. Oke, seperti ini. Kemudian kita kunci backgroundnya supaya kita dapat mengatur mangganya ini secara bagus dan tidak terganggu dari layer-layer yang ada di sampingnya. Kemudian kita buat shadow di bagian di bagian daerah daun.
Jadi kita draw, kita gambar sedikit di bagian sampingnya, jadi agak terlihat ada shadow seperti itu biar lebih real teman-teman. Oke, setelah jadi kita bakalan tambahin shadow. Nah, jadi kita mainin di offset X nya teman-teman. Kemudian kita ubah warna ataupun opacity-nya, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita tempatkan di belakang mangga. Oke, di belakang mangga. Oke. Kemudian kita tambahkan shadow di bagian bawah dari mangganya. Kira-kira seperti ini. Jadi bentuknya itu teman-teman nggak harus rapi, karena yang kita ambil itu cuman di bagian shadow yang kita buat. Seperti ini kira-kira. Oke, kita tambahkan blur radiusnya menjadi 25 dan kita letakkan vektor yang kita buat itu di belakang dari buah mangganya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya itu di Clean PNG, vektor-vektor yang pengen kalian gunain aja keyword buah dalam bahasa Inggris, ataupun intinya kalau pengen kalian pengen vektor yang lebih banyak lagi, gunakan keywordnya itu pakai bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia itu nanti vektornya jumlahnya sedikit dan kemungkinan itu nggak bagus. Oke, jadi kita buat nama ataupun deskripsi dari apa yang kita pengen jual di desain ini. Oke, saya ubah menjadi jus mangga. Oke, jadi teman-teman bisa ubah fontnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi untuk mempermudah, kita gabungin beberapa layer menjadi satu vektor. Maksudnya menjadi satu layer. Sebelum kalian gabungin, ingat itu nggak bisa diubah ya teman-teman. Jadi mereka udah jadi satu layer dan nggak bisa dipisahin lagi. Jadi perlu diperhitungkan. Dan kita gunakan font yang sesuai keinginan kita. Kemudian kita renggangkan sedikit. Teman-teman bebas menggunakan font yang kalian pengen ya. Jadi kalau saya menggunakan font Poppins, teman-teman bisa download di Google. Oke, setelah itu kita atur. Jangan lupa kunci layernya agar mempermudah teman-teman di saat mengatur layer yang akan ingin dipindahkan. Nah, oke, jadi saya menggabungkan antara layer dari buah dan layer dari shape yang bentuknya portrait tadi menjadi satu layer biar mempermudah untuk dipindah-pindahin gitu. Dan mangganya ya, jus mangganya kita atur.
warnanya kita ubah biar tidak terlalu hitam, tapi tergantung selera teman-teman sih, pengennya hitam pekat ataupun hitam agak keabu-abuan, tergantung selera teman-teman. Oke, jadi kita tulis harga dari jus buahnya 10.000 ya. Oke, dan kita ubah fontnya pakai font Povin semi bold. Oke, kita ubah warnanya. Oh iya, di Pixel Lab teman-teman juga bebas menggunakan warna dari layer yang ada, jadi lebih mempermudah teman-teman sekreativitasnya teman-teman untuk menggunakan warna yang ada di layer. Kemudian kita atur untuk lebih menarik, kita tambahkan shape kecil di bagian bawah dari harga, kira-kira seperti ini. Warnanya bebas teman-teman, warnanya ya, tergantung dari selera teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman di sini, supaya apa yang ada di handphone kita bisa bermanfaat. Terutama untuk desainnya tuh kita gunakan aplikasi Pixel Lab. Saran saya sih pakai Pixel Lab ya untuk desain di handphone, karena mudah, juga ukurannya nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu banyak makan penyimpanan gitu teman-teman. Oke, kita tambahkan shadow bagian teksnya. Oke, seperti ini kira-kira. Jadi teman-teman jangan pernah putus semangat ya dalam menjalankan hobi. Mungkin teman-teman belum punya uang untuk beli laptop untuk belajar Photoshop. Mungkin di sini kita belajar dasar-dasarnya dulu, ataupun mencoba kreativitas kita untuk maksudnya sebelum kita mempunyai laptop. Jadi kalau teman-teman udah punya rezeki, bisa beli laptop dan bisa belajar pakai Photoshop. Karena kalau di Photoshop itu lebih mudah teman-teman. Kalau di aplikasi Pixel Lab itu dia toolsnya itu masih kurang, nggak sama dengan yang ada di Photoshop. Oke, jadi kita buat shape lagi di bagian belakangnya. Ini seperti seperti beberapa lapis dari menu yang ada. Jadi kita buat seperti ini. Jadi teman-teman, kreativitas nggak menghalangi kita dalam membuat suatu karya, entah itu di handphone, entah itu di laptop. Jadi tergantung kita penggunaannya kita tuh seperti apa. Mungkin kalau ada rezeki bisa dibeli, biar bisa lebih, ibaratnya lebih profesional lah teman-teman ya. Jadi nanti bisa digunakan sebagai skill dalam dunia kerja. Oke.
kemudian kita tambahkan vektor lagi. Jadi vektornya sama ya, semuanya saya download di di Clean PNG. Kita downloadnya secara gratis teman-teman. Oke, kita atur sesuai dengan selera kita. Jadi ini seperti menu yang ada di belakang layar yang di depan. Jadi ada berbagai macam menu ataupun varian rasa seperti itu. Oke, setelah kita atur, oke, semoga teman-teman bisa paham dan bisa praktek ya teman-teman. Semoga lancar. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi ilmu yang baik buat teman-teman. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk perkembangan channel ini, karena semakin berkembang insya Allah saya makin giat untuk membuat konten seperti ini lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.